Santuy. Jangan lupa the world, welcome back again to Korigor baca komen Twitter santuy hero. Alright, hello people in the world, welcome to my channel again. Balik lagi di Bacot Santuy, baca komen Twitter. Itulah pokoknya. So, gimana skabnya? Senin Sans gitu ya. Senin ini biasanya memang merasa diri kita ini malas ngapa-ngapain gitu ya. Ya tapi karena keadaan begini ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu nggak ada bedanya boy. Tapi kemarin tuh sempat ada yang ramai, something yang gue lewatkan di minggu lalu gitu bro ya. Dan ramai di Twitter bahwa hal-hal yang good looking itu lebih ringan gitu. Tapi memang bener, semua masalah terasa ringan jika kita hadapi dengan good looking gitu loh bro. Karena di era sekarang gue mau menjadi orang-orang garis kanan gitu ya. Nggak mau garis kiri lagi, kalau udah kebanyakan gitu garis kiri ya, yang sosok kritikus bullshit. Dia bilang aja lu nggak laku lagi gitu boy ya. Jadi gue pengen membela pabrik figur gitu. Pabrik figur itu punya privilege kalau lu good looking gitu. Apalagi kalau cewek-cewek cantik gitu ya. Gue kalau di Instagram gitu kayak cewek cantik dikit, garis-garis dada sedikit dan bokong itu udah pasti followernya banyak dan tiba-tiba punya centang biru aja, nggak tahu dia siapa gitu, di Wikipedia aja nggak ada gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, aku suka yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau anda merasa seperti orang-orang itu DM aja, udah DM aja gitu. Sans udah DM, kali aja punya bakat-bakat terpendam yang belum dikeluarkan. Jadi saya siap menampung gitu. Apa sih anjing? Cewek mulu bangsat. Dan gue akhirnya nge-tweet semua masalah terasa ringan jika dihadapi dengan good looking gitu ya. Good looking itu memang orang-orang good looking, apalagi cewek gitu ya. Kalau kayak lu cowok gitu jelek gitu kan, muka lu kayak aspal belum jadi, kurs gitu, jadi gak usah banyak ngarep boy. Sulit gitu ya. Ini khusus cewek-cewek soalnya ya. Jadi mau melakukan apapun ya, yang penting good looking dia bakal termaafkan gitu ya. Itu privilege. Jadi cewek itu punya beauty privilege gitu kalau di Indonesia. Jadi kemarin itu sempat ramai ya dari salah satu member X48, bukan 49 atau 50 ya, kebanyakan kalau itu ya, atau 69 apalagi nggak enak juga ya, pokoknya 48, kita sebut aja si 48, X48 ya. X48 tidak sengaja mengupload video yang grepe itu ramai ya minggu yang lalu, dan orang-orang pada kritis. Gue pengen lihat dulu tweet kalian gitu, kayak gimana sih kalian tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang good looking aja, karena gue garis kanan ya, memang itu hidup tidak adil boy, rasakanlah itulah boy. Kalau muka-muka emang kayak rempahan portal komplek gitu, susah emang hidup memang tidak adil boy. Kalau gini gimana lur? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh anak pejabat. Emang karena memang kita tuh dibuat double standar hidup ini bro. Ketika lu muncul di permukaan dan ingin mendapatkan suatu keadilan, anda ingin merdeka, anda ingin hak, sudah kewajiban belum? Lu harus working harder gitu bro. Kalau sekarang tuh, karena apapun sedia ini fast, selat dikit pusing gitu ya. Kita telat ngangkat aja gitu, pusing kan? Plus 62 be like, semangat ya kak, itu hak kakak kok. Duh, ini siapa ya, dasar bocah gak punya akhlak. Itulah gitu. Lagian ini siapa yang bikin meme ini? Ini bukan bocah kok, dia boneka kan lucu gitu ya. Kalau boneka kan kecil, jadi ya dia lucu gitu. Gak punya akhlak ya boneka. Lu nuntut ke boneka punya akhlak, gak paham gitu. Gue gak paham gitu. Terus banyak juga ngebandingin KKI sama si X48 gitu kan ya. Maksud gue ya gimana ya, KKI itu bikin karya loh, tapi tetap dihujat. Gimana kalau bikin aib terus di-share? Dan sekarang gue balikin lagi ke lu yang ngelakuin instastory kalau kita puter jadi KKI. Gimana coba? Kan nonton aja udah kayak keselak bon cabe. Jadi ya gak bisa kayak gitu dong gitu. Jadi memang semua dunia itu udah adil gitu bro. Adil ketika lu ambil andil yang lebih daripada orang lain bro. Banyak orang yang pada mau good looking aja daripada good attitude. Karena zaman sekarang dunia ini good attitude di nomor 2 kan. Sekarang gini bro, gue balikin. Good attitude dibilang pencitraan. Yang mendingan good looking kan jelas terlihat gitu. Setengah dari masa hidup lu kelar kalau lu cantik. Bangsat. Bukannya good lehernya hitam, good yang tidak merata. Apa anjing? Percuma good looking kalau senggol dikit langsung goyang. Oleh karena itu, gua di sini harus membela pabrik figur sekarang. Gua ganti gitu. Tadinya gua membela netizen, sekarang gua membela pabrik figur. Karena kasihan, gak semua orang itu strong gua gitu bro. Kalau yang lain kan gois gitu, good tapi gois gitu, good gois gitu jadinya. Jadi ya nggak apa-apa, kita harus support gitu bro ya. Gak boleh diserang-serang, kasihan gitu. Apalagi gue sekarang udah ke kanan-kananan, gue memaklumi gitu ya. Namanya juga manusia gitu ya. Manusia tuh gak jauh gitu loh dari kesalahan gitu. Jadi kayak gimana ya, gue paham perasaannya gitu loh. Jadi kita gak realis gue luber. Gak bisa kita tuh kayak meng-underestimatekan dan menuntut orang untuk sempurna, itu gak bisa gitu loh. Dia juga manusia biasa, sama kayak gue lah gitu ya. Cuman ada bedanya gitu ya. Bedanya ya, gue gak pakai video-video segala gitu. Kalau gue tuh gitu ya bro ya. Langsung gitu, ngapain pakai video-video. Jadi kita harus tidak boleh double standar orang gitu. Kita harus membela gitu ya. Kasihan, dia sedih kan. Semua masalah terasa ringan jika liquidnya LPDO. Gila, support banget lu. Lau support ya. Tapi menurut gue ya, kalau good looking itu bukan tentang muka lu jelek, muka lu hitam, misalkan muka lu giginya
nggak rapi. Tapi good looking itu bersih kalau menurut gue. Karena bersih itu bisa didapatkan oleh semua orang. Oleh karena itu QG itu bilang kebersihan mencerminkan kemaluanmu. Itu tuh artinya besar gitu loh boy. Bersih itu bisa dilihat. Kalau muka jelek itu pendapat. Kalau lu ngerasa muka lu jelek, lu bakal jelek. Tapi kalau good looking itu bisa ditaker gitu. Dengan lu rapi, gue gimbal misalkan gini kan, set kelihatannya kayak urakan, tapi kan rapi, garis-garisnya rapi gitu kan, mukanya bersih gitu kan, ya paling cuma bekas-bekas hitam-hitam dikit gitu kan ya, bekas-bekas cupak, bekas jerawat gitu maksudnya. Kita penampilan rapi gitu kan, bersih gitu kan, gak bau. Kan bau bisa dirasakan ya, wangi gitu. Udah gitu ya lu rapih aja gitu lur. Perawatan tuh gak harus skincare gitu, hidup sehat itu kan ya itu bisa dilihat gitu bro. Good looking tuh gak harus masalah muka gitu. Gimana mau ringan keluar rumah lihat foto aja udah negatif. Tapi good attitude juga membantu masalah. Yo jelas dong, harus fleksibel hidup. Kalau good money cewek bigo mendekat semua kor. Oh jelas lah itu mah bro, gak usah cewek bigo. Cewek lu juga mendekat boy. Aku yang comel bisa apa bego anjing? Aku yang comel bisa apa anjir? Apapun masalahnya tenang, ada Om Deddy solusi. Harta tahta good looking, maka dunia yang kau genggam. Apa anjing? Ini ada yang kurang. Korigor. Nah inilah love, kamu support ya. Percuma good looking kalau gak nonton QG. Oh jelas itu mah bro, jelas. Yang gak looking masalahnya nambah mulu kayak dosa. Kintil. Masalahnya bang, gue udah deket sama cewek, tapi tahu-tahu cewek gue jadian sama teman kecil gue. Apa gue harus glow up ya biar good looking? Korban ditikung anjing, sedih banget. Nama lo aja udah Adi yang tampan. Ya glow up dong, glowing up. Caranya glow up, kerja. Apa sih? Bersyukur. Lu jelek, kerja. Glow up, baru bisa enjoy. Apa ya? Gua bad looking tapi terasa ringan. Sing penting mah kalem dan hero. Yoi hero, kalem aja. Syukurin aja kalem boy. Trending yang asli malah kalah sama Bang Kori. Oh jelas lah, QG bacot santuy mengalahkan apapun bro. The power of public figure itu boy, privilege. Sebenarnya berpendapat gak bisa kita larang sih bang. Tapi jika terus-terusan orang membiarkan kelakuan yang salah menjadi benar seakan good attitude, seakan tidak perlu lagi. Ini yang dikhawatirkan. Benar, gua setuju akan hal itu. Gua sangat setuju sekali. Tapi kita public figure, privilege. Itulah saya kanan sekarang. Lu mau tahu nggak sih anak-anak zaman sekarang ya? Mau bilang milenial, anak zaman now, ya pokoknya kids zaman now, itulah apapun itu. Sebenarnya kuncinya itu don't give them traffic. Karena gue yakin semua orang itu pasti ya senyum salam sopan santuy. Tapi yang lebih krusial sekarang itu traffic. Ketika lu punya traffic, apapun bisa dirubah bro. Yang lu jadi bad bisa jadi good. Yang jadi good bisa jadi bad. Tapi itu gak akan dilihat pada ujungnya. Karena traffic number one gitu bro. Kalau lu mau mematahkan hal-hal yang menurut lu tolol, don't give them traffic gitu. Karena sekarang itu sangat krusial sekali about keberadaan gitu. Ingin sekali dianggap. Gue gak bilang si X48 atau siapapun itu gak ngerasa dianggap. Mereka sudah dianggap banget mungkin dengan good gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dengan case-case yang pernah kita lewatin, traffic, sampai orang rela melakukan hal tolol. Karena gini bro, menurut gue sekarang itu orang udah gak nyari salah dan benar. Karena salah dan benar itu orang harus sudah tahu salah apa, benar apa, dan dilakukan untuk netizen di sosial media itu udah tahu apa yang salah apa yang benar. Tapi komentar-komentar itu ya mereka pun pengen ditanggepin komentarnya. Atau si public figure itu pun ya pengen ditanggepin juga dengan case-nya gitu. It's all about traffic. Jadi menurut gua sama-sama anjing aja public figure sama netizen menurut gua ya. Karena seniat itu untuk bikin fake account atau untuk reach out atau mau menyerang kasus-kasus yang receh gitu, menurut gua hal yang gak harus dibesarkan gitu loh bro. Lu sadar gak sih banyak banget hal-hal yang gak harusnya besar tapi jadi besar. Hal kecil jangan dibesar-besarkan, apalagi diungkit-ungkit, jadi bahan omongan. Itu sudah jelas gitu loh bro. Karena sekarang itu krisis keberadaan gitu menurut gua, bukan krisis senyum salam sopan santuy. Karena semua orang itu pasti menggunakan prinsip senyum salam sopan santuy, udah pasti menurut gua in a real life. Karena kalau lu ngomongin senyum salam sopan santuy, lu sama anjingnya aja gitu menurut gua. Kalau lu komen-komen dengan kata-kata yang bajingan gitu, apa bedanya lu sama kelakuan tolol yang dilakukan public figure siapapun itu menurut gua. Tapi keberadaan seorang manusia gitu yang sangat mempengaruhi millennials atau siapapun itulah, pengen sekali dianggap. Sekarang zaman udah berubah gitu. Ketika lu gak dianggap ya lu fail, dan di sisi lain tapi kita berhasil untuk menekan ketololan. Sekarang kita mau ngapain lagi dong bro? Semua hal ya sosial media gitu. Menurut gue sih seperti itu. Karena kalau masalah senyum salam ya semua orang pasti santuy kok, sopan lah gitu pasti. Gue tahu sih lu gatel, gue juga gatel lah gitu. Kayak sekarang aja gitu kan, traffic, AdSense, kantong kosong nih gitu. Tapi apa harus di setiap kehidupan yang kita lihat negatifnya, outputnya pun harus negatif? Bisa loh kita rubah dengan positif. Halah, persetan dengan insecure sama diri sendiri aja gak sayang, gimana mau jadi lebih baik? Itulah gimana lu mau ngerasa good looking kalau lu gak bisa mencintai
diri lu sendiri, bersyukur atas diri lu bakal tetap merasa bad looking. Jadi lu bakal jauh dari squee living. Karena percuma kalau misalkan lu good looking, kalau nggak bisa squee living. Kalau good looking karena squee living bagus, tapi kalau good looking karena living, jauh dari happening, malah jadi pening. Sur sirup. Percuma lo good looking tapi kurmod. Percuma lo good looking tapi kurmod. Lo percuma kalau good looking kalau kurmod. Hidup itu harus anti kurmod. Kalau lu mau ngalahin yang good looking, lu harus anti kurmod. Kurang modal gitu loh. Ya yang pasti, ya kenapa sih emang kalau misalkan influencer public figure gitu ya, pengen ngelakuin sesuatu, gue sebagai yang kanan-kananan tuh ngebela gitu bro. Ya gue paham tadi kan, maksudnya kita jangan membela hal yang negatif agar hal yang positif bisa keangkat, nggak yang negatif dibenarkan. Itu benar banget sih. Tapi nggak bisa juga kita menuntut kesempurnaan gitu boy. Jangan nyerang-nyerang kayak gitu, kasihan. Gue sekarang udah kanan ya. Jadi untuk influencer yang nonton gue, tolonglah gitu, kita mendingan DM-an aja biar paham caranya menangkal netizen gitu ya. Kita ngops di Kopi Malabar, slow gitu ya, DM aja dulu, hayu. Pokoknya kita support public figure, mau X48, KK, semua kita kanan pokoknya, anak kanan ya. Kasihan mereka, dia gois, nanti dikit-dikit gois gitu kan, kasihan ya. Nanti post-post foto kesedihan gitu kan, kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya orang tua gue udah nggak ada, mental illness gitu kan. Itu kan agak-agak bikin mata-mata nggak enak gitu kan di timeline. Makanya jangan kayak gitulah bro. Karena good looking ini sebenarnya juga maknanya bukan tentang muka, tapi bisa jadi attitude yang mungkin lu nggak lihat. Karena seperti video gue sebelumnya aja yang muncul di Google aja, Okigahara Forest. Karena maksudnya kalau gue mau pembelaan yang nggak relate dengan itu, ya gue udah banyak juga hal bagus gitu. Tapi ya udah, itu harus diterima gitu sama gue. Face me, enjoy aja apa kata orang gitu. Ya jadi kasihan lah public figure itu. Udah nggak usah diserang-serang. Mendingan dijadikan jokes aja buat bacot santuy. Biar saldo terus up. Alright, mungkin segitu aja video dari gue. Stay tune terus channel gue, silakan subscribe. Peace. Money on my records, $100,000 stacks.